Saudara, seorang ayah tega menganiaya 3 anak kandungnya yang masih balita di Cianjur, Jawa Barat. Terduga pelaku ini bahkan merekam aksinya karena kesal dengan sang istri. Seorang ayah tega menganiaya 3 anak kandungnya sendiri yang masih balita. Tindak kekerasan dilakukan pelaku di rumahnya di wilayah Kecamatan Sukaluyu, Cianjur. Polisi akhirnya menangkap terduga pelaku. Diketahui pelaku sendiri yang merekam video penyiksaan itu untuk dikirimkan kepada istrinya yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di luar negeri. Ia mengaku kesal terhadap istrinya karena diduga ada masalah rumah tangga di antara mereka. Polisi juga mendalami dugaan motif penganiayaan lain termasuk soal uang. Untuk motif sendiri hasil pemeriksaan daripada penyidik bahwa untuk mengancam istrinya yang sedang bekerja di luar negeri. Akibat perbuatan istrinya tersebut, tersangka mengaku kesal sehingga melakukan penganiayaan terhadap ketiga korban ini. Itu kondisinya untuk korban sendiri seperti apa? Tentunya kondisi dari ketiga korban ini trauma yang jelas secara psikis, kemudian kaitannya dengan kesehatan secara fisik sedang dilakukan pemeriksaan tim dokter. Untuk menghilangkan trauma, ketiga korban anak kini dalam pengasuhan paman korban. Angga Riyadi, Kompas TV Cianjur, Jawa Barat. Di Cimahi, Jawa Barat, Saudara, Polres Cimahi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian dari 2 kerangka manusia yang ditemukan di Desa Tani Mulia, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan tes DNA dan toksikologi. Satreskrim Polres Cimahi juga melakukan pemeriksaan saksi dan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik untuk mendalami temuan tulisan curhatan korban di tembok rumah korban. Hasil forensik sementara, 2 kerangka manusia yang ditemukan berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Untuk memastikan identitas dan penyebab kematian, polisi masih menunggu pemeriksaan toksikologi dan tes DNA. Tanda kekerasan misalkan ya apa yang mereka alami pada saat meninggal yang apabila dihubungkan dengan lapor. Jadi kita menyajikan kasus ini secara scientific crime investigation. Tapi kita harus tahu apa sih yang ada di keinginan dari korban ini. Kalau memang misalkan korban ini melakukan, mohon maaf ya, misalkan dugaan sementara misalkan bunuh diri, apa sih keinginannya? Kita ke Pontianak, Kalimantan Barat terkait seorang anak berusia 6 tahun yang meninggal dunia diduga dianiaya oleh ibu tirinya. Pihak kepolisian telah memeriksa 6 saksi yang mengetahui dugaan penganiayaan yang selama ini dialami korban. Selain ayah kandung korban, polisi telah memeriksa ibu kandung dan ketua RT yang ikut mencari saat korban diberitakan hilang. Polisi juga telah memeriksa wali kelas yang pernah menemukan luka di pelipis kiri korban dan ikut mencari saat korban tidak masuk sekolah. Polisi bahkan telah memeriksa sopir ojek online dan tetangga korban yang pernah mendengar jeritan korban saat dianiaya. Tidak selamanya keterangan tersangka itu kita pakai sebagai sesuatu yang benar, tapi paling tidak sebagai catatan buat penyidik dalam meng-cross-check nanti dengan Bu Dokter. Karena Bu Dokternya akan menjelaskan bagian luka mana saja yang ada dan kita bisa cross-check dengan pengakuan tersangka dalam menerangkan. Korban ditemukan meninggal dunia dibungkus dalam plastik dan dimasukkan ke dalam karung yang diletakkan di belakang rumah oleh ibu tiri korban. Menurut dokter forensik, korban meninggal dunia akibat trauma benda tumpul pada kepala yang menyebabkan retaknya tulang ubun-ubun kiri hingga terjadi pendarahan dan pembengkakan pada otak yang menekan pusat pernapasan di batang otak dan mengakibatkan gagal napas. Saudara, seorang murid SD di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur tewas tertabrak truk. Peristiwa terjadi saat korban pulang sekolah menggunakan sepeda. Korban bernama Dava Oktavia, murid SD berusia 13 tahun ini, ia ditabrak truk di Jalan Sopaah, Pademau, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.
Saat dikeluarkan dari bawah truk, korban sudah meninggal dunia. Menurut polisi, sopir truk sempat banting setir saat akan menabrak korban. Namun karena kondisi jalan yang sempit, korban tetap tertabrak dan mengalami luka parah di kepala. Kronologisnya, dam tersebut berjalan dari arah timur ke barat. Kemudian pengemudi lengah, kurang hati-hati, tidak memperhatikan arus lalu di depannya, sehingga menabrak pengendara sepeda angin tersebut dan menyebabkan korban meninggal dunia di tempat. Seorang ayah di Cianjur, Jawa Barat tega menganiaya 3 anak kandungnya yang masih balita. Pelaku kesal lantaran sang istri yang bekerja menjadi tenaga migran Indonesia selingkuh. Kami sengaja mengaburkan gambar karena mengandung unsur kekerasan. Pelaku dengan sengaja menganiaya anak kandungnya dan mengirim aksinya ini ke sang istri yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di luar negeri. Mendapatkan video penganiayaan, pihak keluarga istri pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cianjur. Usai mendapatkan laporan, polisi segera menangkap pelaku. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku kesal karena istrinya selingkuh dan tidak mengirimkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Kini pelaku dijerat pasal pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Sementara itu, untuk menghilangkan trauma korban, saat ini ketiga anak berada dalam asuhan paman korban. Terkait dengan penganiayaan anak balita oleh ayah kandungnya, kita telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto. Selamat malam, Pak Tono, bisa dijelaskan apa yang membuat pelaku ini tega menganiaya 3 anak kandungnya? Dapat kami jelaskan bahwa kenapa tersangka melakukan penganiayaan tersebut, seperti yang tadi yang sudah ditayangkan juga, bahwa memang motif daripada tersangka melakukan perbuatan ini adalah karena cemburu. Ada dugaan yang disampaikan oleh tersangka pada penyidik bahwa istrinya yang bekerja sebagai TKW di Arab Saudi ini berselingkuh dan beberapa bulan ke belakang sempat mengajak bercerai. Kemudian atas dasar tersebut yang bersangkutan membuat video penganiayaan yang dilakukan kemudian dikirimkan ke istri yang berada di luar negeri tersebut. Ini adalah penganiayaan pertama atau seperti apa pengakuan dari pelaku? Hasil keterangan yang didapatkan oleh penyidik dari tersangka yang bersangkutan baru melakukan penganiayaan tersebut sekali saja, Mbak. Jadi pada tanggal dan langsung direkam begitu ya, langsung direkam, langsung dikirimkan? Langsung direkam, kemudian dikirimkan ke istrinya, kemudian istrinya langsung spontan mengirimkan ke saudaranya, yang dalam hal ini adalah paman korban. Pelaku dalam kondisi sadar ketika melakukan penganiayaan atau dalam pengaruh minuman keras mungkin? Hasil pengecekan kami tidak ada kaitannya dengan minuman keras. Pelaku sadar dan memang tujuannya adalah untuk membuat istrinya yang di luar negeri ini merespon apa yang diinginkan oleh tersangka. Berarti memang istrinya bekerja di luar negeri, anak-anak tinggal di rumah bersama dengan suaminya ya, dengan ayahnya para korban ya. Apa pekerjaan pelaku? Ya, benar sekali, Mbak. Jadi tersangka ini belum bekerja, memang selama 3 bulan terakhir tersangka ini mengasuh ketiga anaknya tersebut. Tanpa pekerjaan artinya? Tanpa pekerjaan. Tanpa pekerjaan. Ketika sudah dilaporkan, bagaimana kondisi korban saat ini? Karena dalam pengasuhan keluarga ibu mereka ya? Tentunya begitu kami sudah mengamankan tersangka, untuk korban kita lakukan pemeriksaan, baik secara fisik maupun psikis. Dari hasil pemeriksaan psikis melalui dokter di Rumah Sakit Bayangkara Cianjur, tidak ditemukan kekerasan, akan tapi hanya luka-luka ringan. Kemudian untuk kaitannya dengan hasil psikologis, kami masih menunggu
Cuma untuk pemeriksaannya sudah selesai dilaksanakan, hasil pemeriksaan psikologis saat ini kami sedang menunggu. Apa saja berikutnya tahapan pemeriksaan yang akan dilakukan kepada pelaku dan dijerat dengan pasal apa saja, Pak? Saat ini pelaku sudah kami tahan di Rutan Polres Cianjur kurang lebih 3 hari dan untuk 20 hari ke depan. Dan tentunya tahapan-tahapan berikutnya kami akan melengkapi administrasi penyidikan dan akan melengkapi berkas. Kemudian rencananya akan kami limpahkan berkas tersebut ke kejaksaan untuk diteliti. Untuk pasal yang kami kenakan yaitu pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di mana ancaman maksimalnya 5 tahun, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Kami hadirkan informasi lain di Kompas Malam, saudara. Ayah almarhum Dr. Aulia Risma, korban perundungan, meninggal dunia usai sakit dan sempat dirawat di rumah sakit setelah pemakaman anaknya. Kediaman keluarga almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari di Jalan Waringin, Kelurahan Mintaragen, Kota Tegal, Jawa Tengah ramai dikunjungi warga yang bertakziah dan mengirimkan karangan bunga duka cita. Jenazah Muhammad Fahruri dimakamkan bersebelahan dengan makam putrinya di TPU Panggung, Kota Tegal. Menurut keluarga, ayah almarhumah Dr. Aulia meninggal dunia karena sakit pasca pemakaman Dr. Aulia beberapa waktu lalu. Almarhum sempat dirujuk ke RSUD Kardinah atas rujukan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ketika menjenguk ayah Dr. Aulia di RSCM Jakarta. Jadi kan setelah meninggalnya anak, sorenya dia tuh sakit, dibawa ke rumah sakit Islam, terus dirujuk ke Kardinah, terus dirujuk ke RSCM Jakarta. Ini Mas sebagai kerabat gimana, Mas? Ya sangat gimana ya? Sangat kehilangan. Ya sangat kehilangan sekali lah. Dr. Aulia adalah dokter yang sedang menjalani pendidikan dokter spesialis anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, yang ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Semarang. Diduga akibat mendapatkan perundungan. Kasus ini masih ditangani pihak kepolisian dan tim investigasi Kementerian Kesehatan. Saudara tak terima ditegur polisi saat melintas di jalur bus Transjakarta di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Seorang pengendara mobil malah emosi dan membentak polisi. Warga sempat merekam saat pengendara mobil malah memarahi petugas. Pengendara mobil itu diduga tak terima saat ditegur polisi karena melintas di jalur bus Transjakarta. Padahal petugas berusaha menjelaskan kesalahan sang pengendara. Keributan akhirnya berakhir karena sempat menarik perhatian warga dan menimbulkan kemacetan. Ya dia lewat jalur busway, diberhentiin, malah ngelawan, ditilang. Sempat dorong-dorong polisi? Iya. Oh, lama nggak itu Bang? Ya sekitar 15 menit ada sih. Dia mau muter sini. Pas diberhentiin malah ngelawan. Oh. Salahkan dia. Bang, kalau di sini emang sering Bang banyak yang lewat jalur busway Bang? Banyak Pak. Kalau sore banyak, pagi juga banyak. Oh gitu.